Halo, nama gue Naomi, umur gue 26 tahun, kesibukan gue sekarang masih WFH aja. Pekerjaan gue sekarang sebagai guru sekolah dasar di salah satu sekolah negeri di Bekasi. Tapi dulu sebelumnya gue pernah jadi barista di salah satu kafe terkenal yang lambangnya huruf S warna hijau, pasti kalian tahu lah. Udah berapa lama dan belajar apa di sana? Jadi guru itu udah sekitar 6 tahun. Awalnya itu kayak ngajar ekskul aja. Lama-kelamaan gue kebetulan degree-nya ada seninya. Jadi awalnya gue ngajar musik. Lalu karena ketagihan, karena kayaknya seru banget nih ngajar deket sama anak-anak segala macem, gue ambil degree lagi untuk bisa jadi guru kelas. Jadi sekarang gue jadi guru kelas. Lalu kesal lo sebagai seorang guru tuh apa sih? Aduh, banyak banget kalau dibilang keluh kesah ya. Kebetulan kalau orang-orang tuh nilainya kalau guru tuh enak, ajarnya, jam kerjanya dikit, gajinya gede. Gak juga sih. Mungkin itu untuk yang PNS kali ya. Kalau masih yang guru honor itu ya nggak bisa lo ngandelin gaji istilahnya, karena itu harus bener-bener dari hati lo sih. Kalau emang passion lo buat ngajar dari hati lo, bener-bener nggak ngandelin gaji, itu baru bisa lo ngeles sih sebenarnya. Pernah punya pengalaman terlucu nggak pas lagi ngajar? Pengalaman terlucu pernah sih. Jadi karena gue ngajarnya kalau di SD itu kan kelas 1 sampai kelas 6. Karena gue ngajarnya kelas kecil, kelas rendah, kayak kelas 1, kelas 2. Kebetulan tuh ada anak kecil. Ya anak kecil sih ya, namanya anak SD. Dia mau ke kamar mandi dong, mau buang air besar. Tapi maunya ditemenin gue, gimana dong? Jadi ya udah deh, mau nggak mau, karena gue keluar kan, kadang suka ada mama-mamanya yang nungguin nih, mama-mamanya pada nggak ada semuanya. Gue jadi kayak ya udah gimana, namanya anak kecil di situ kan. Kalau guru kan orang tua mereka di sekolah, jadi ya udah mereka dia nyamperinnya ke gue ya kayak, Bu, aku mau kamar mandi. Oh ya udah, ke kamar mandi aja silakan, tapi temenin dong Bu, aku belum bisa. Ya udah deh gitu. Bocil. Iya. Aduh. Semenjak pandemi kan sekolah ditutup nih, jadi online. Gimana sih perasaannya? Kangen nggak sama anak-anak? Kangen banget. Semenjak pandemi ini kan semua serba online. Jadi kita nggak bisa tatap muka. Yang paling gue sebel itu kita nggak bisa tahu progres mereka kayak gimana. Karena kalau misalnya tatap muka, kita tuh bisa nilai keseharian anak, pribadi, attitude, segala macam itu bisa dinilai dari setiap hari. Karena kita yang lihat langsung. Tapi kalau online ini, mereka kan cuman kayak ngumpulin tugas segala macam. Kemungkinan tugasnya dikerjakan oleh orang tua atau saudara mereka tuh lebih banyak, lebih besar. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tuh juga mengalami kebingungan ya, gimana nih cara nilainya mereka gitu, karena kita nggak bisa lihat langsung gitu. Dan yang paling gue takutin adalah 1 tahun ini merupakan salah satu kegagalan terbesar sih buat anak-anak yang menempuh dunia pendidikan. Karena mau nggak mau pasti istilahnya gini ya, kalau lo belajar tatap muka, lo ketemu aja, mungkin nggak semuanya bisa masuk gitu, apalagi kalau lo online gitu loh. Jadi ya semoga pandemi ini cepat berakhir sih, jadi bisa langsung tatap muka. Kan lagi bulan puasa nih, puasa nggak? Alhamdulillah puasa pertama nih, baru tahun ini ikut puasa. Sebelumnya 25 tahun sebelumnya nggak ikutan puasa, karena sebelumnya gue menganut agama Kristen Protestan. Tapi alhamdulillahnya Januari 2021 gue jadi seorang mualaf. Apa sih yang bikin lo tuh kepikiran buat pindah ke agama Islam? Kepikiran ya, sebenarnya sih dari dulu juga udah pernah kepikiran, cuman nggak pernah terbesit yang sampai
willing sampai gue harus nih, gue mau nih gitu. Jadi sebenarnya keluarga gue itu emang hidup dengan berdampingan ya, Islam dan Kristen. Kebetulan dulu keluarga bokap, bukan kebetulan sih, semua keluarga bokap itu semuanya Islam karena bokap itu satu-satunya yang pindah dari Islam ke Kristen gitu. Dan lingkungan gue pun dari TK sampai kuliah istilahnya karena gue sekolah negeri terus, kebanyakan teman-teman gue dong Muslim ya. Jadi kayak gue suka nemenin mereka sih, kayak temenin gue yuk ke masjid, gue mau sholat nih. Ya udah, gue nunggu di luar kayak jagain barang mereka segala macem. Bahkan gue dari SD gue udah hafal doa buka puasa, Al-Fatihah gue udah hafal. Hidayah apa nih yang lo dapet sampai akhirnya lo mutusin buat pindah? Hidayah ya, sebelum dapet hidayah sih kebetulan nih gue habis putus dari hampir 9 tahun relationship. Terus gue kenal orang baru. Kebetulan dia beda agama dulu dia beda agama. Dan gue sih ngelihat kayak di mata gue tuh, gue nggak pernah mikirin Islam itu fanatik atau gimana ya. Cuman menurut gue yang ya kebanyakan di sekitar gue soalnya orangnya fanatik gitu. Tapi gue ngelihat dari dia, dari cerminan dia, di kepribadian dia, di hidup dia, cara dia bersikap segala macam, gue yang kayak, oh ternyata Islam itu indah ya gitu, nggak fanatik gitu. Tapi dia nggak pernah sih sekalipun yang kayak nyuruh, ayo dong belajar Islam dong, ayo dong sholat segala macam, nggak pernah, dia nggak pernah ngomongin kayak gitu. Kita tahu sama-sama waktu ngejalin hubungan tuh temboknya besar karena beda agama, udah sama-sama tahu gitu. Cuman pernah waktu ulang tahun ya dia kayak ngucapin gitu semoga dapet hidayah. Terus gue cuma ngejawab iya amin. Gue tidak menolak, tidak apaan sih, enggak. Gue cuma bilang iya amin, kalau hidayah itu datang gue pasti pindah kok, gue bilang gitu. Gak lama dari gue ngomong kayak gitu, ya sekitar 2 bulanan lah setelah itu, gue berdoa dengan Tuhan gue yang sebelumnya. Gue kayak ngerasa jenuh segala macem, gue kayak tidak mendapatkan kedamaian. Padahal bisa dibilang kalau di gereja itu gue salah satu orang yang punya nama istilahnya kalau lo tanya di gereja gue, karena gue sering pelayanan hari-hari besar segala macem. Karena di Kristen kan banyak ya hari besarnya, kayak Natal, Paskah segala macem, you name it. Gue itu pasti selalu pelayanan dan duduk di depan. Jadi kayak ngiringin jalannya ibadah gitu, karena gue main biola. Jadi gue jarang kayak duduk sebagai jemaat yang nggak pelayanan apa-apa, itu jarang. Gue pun kaget ya, karena nyokap gue itu guru agama Kristen, keluarga gue itu Kristen banget gitu. Kok bisa gitu gue kayak gini gitu. Singkat cerita, gue doa, gue kayak tidak menemukan kedamaian gitu. Gue pengen mencari sesuatu, gue pengen mendapatkan sesuatu hidayah, gue bilang gitu. And then jam 2 pagi, sekitar jam 2 pagi, gue udah tidur tuh ya, gue mimpi gue denger azan sampai kebangun. Dan gue itu kan belum tahu, itu posisinya gue masih Kristen, gue belum tahu jam-jam azan tuh jam berapa aja, gue nggak tahu. Dan besoknya gue tanya ke pacar gue yang sekarang, gue tanya kayak, ini azan jam segini azan apa ya? Karena gue nggak tahu nih, emang ada azan ya gitu. Dia bilang nggak ada azan. Yo mungkin kamu dapat hidayahnya. Gue yang kayak, oh hidayah tuh seperti itu ya. Datangnya tuh kayak lo nggak bakal ngira kalau lo dapet hidayah gitu. Dan gue coba meresapi yang kayak gue tidak menolak hidayah itu, dan gue cuma berdoa kayak semoga datang lagi biar gue diyakinkan. Dari situ gue udah muncul willing buat gue pengen bisa sholat nih gitu. Gue udah kayak browsing mukena, ini mukenanya lucu nih, gue udah browsing kayak gitu segala macem. Gue belum belajar sholat sih, gue cuma udah aduh pengen bisa sholat nih, pengen wudhu, pengen segala macem, pengen ikutan puasa, pengen buru-buru ini gitu. Tapi itu masih dalam hati aja, gue belum ngutarain ke pacar gue yang sekarang. And then malam sebelum Natal
Natalan gue masih ikutan, masih terakhir, ibadah Natal terakhir di hidup gue. Itu rasanya kosong banget, gue aneh banget. Padahal biasanya tiap Natal gue selalu bahagia, denger lagu Natal gue seneng. Ada kue-kue di rumah tuh gue seneng ngeliat ya. Lampu-lampu itu gue seneng. Ini kayak gue flat aja kayak, wah kenapa nih, gue kayak ini hidup gue semakin kosong nih, kesana enggak, kesini enggak gitu. Gue doa lagi kayak tolong dong ditunjukin lagi hidayahnya. Kalau ditunjukin gue langsung deh gitu kan. Langsung dong. Gue juga kaget sih. Jadi gue mimpi lagi, gue lagi ada di tengah-tengah pengajian dan gue pakai kerudung. Misalnya gue langsung yang kayak, oke, besoknya gue bilang ke pacar gue kayak, aku mau ini nih, mau cari-cari info. Dia kaget karena kayak dia nggak pernah nyuruh gue untuk ikut dia. Kita nggak pernah bahas masalah ini. Emang kita ada rencana serius, tapi kita memikirkan banyak kemungkinan ya, kayak nikah dua agama mungkin nggak, kalau mungkin itu di mana syaratnya apa aja, kita udah browsing segala macam. Tapi nggak pernah tuh yang kita ngomongin kalau gue ikut dia. Jadi dia pun kayak, kaget, kayak yakin segala macam. Kayak gue mengumpulkan niat dan browsing sana sini gimana caranya jadi mualaf di era pandemi kayak gini, karena nggak bisa sembarang masjid yang mau nerima sih sebenarnya. Gue ada segala macem nanya, persyaratan segala macem, karena ada salah satu tempat yang mau nerima gue sebagai mualaf itu, disyahadatin itu, tapi dia maunya lewat Zoom. Sementara gue yang kayak, ya lewat Zoom gitu. Gue pengen merasakan euforianya gitu. Di masjid terutama ya. Bukan lewat Zoom. Kalau Zoom kayak terlalu gimana ya. Kayak siapa aja bisa gak sih maksudnya. Jadi gak kerasa gitu. Akhirnya singkat cerita, gue minta bantuan ke pacar gue. Terus dia bilang ke nyokapnya. Kebetulan nyokapnya ada ustadz keluarga gitu. Hari Minggu gue cerita keinginan gue segala macem, hidayah yang udah gue dapetin segala macemnya. Itu Minggu ya, hari Minggu. Terus hari Seninnya besoknya langsung diatur di acara pengajian di salah satu masjid gitu. Jadi disaksiin sama nyokapnya pacar gue dan pacar gue gitu. Kalau di sekolah negeri kan pasti ngucapin greetingsnya tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Gue bingung, gue jawab apa enggak gitu loh. Jadi kebanyakan dari mereka, loh ibu kok jawab, ibu kan bukan orang muslim.